Halo guys, kembali lagi bersama gua Insut. Di video kali ini sesuai dengan yang kalian lihat di judul, kita akan membahas mengenai hal yang masih terus viral dari akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang sudah 2020. Namun topik ini masih saja hangat diperbincangkan. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai pengertian, gejala, pencegahan, serta ramalan-ramalan kapan berakhirnya corona. Sekarang kita akan membahas tentang negara mana saja yang memiliki kasus virus corona terbanyak di dunia. Buat kalian semua yang belum subscribe channel Insut Official, ya kan? Dan jika kalian pengen jadi bagian dari bangunnya channel ini dari awal, dari nol, kita bangun channel ini sama-sama, karena jujur channel ini nggak bisa bangun tanpa kalian. Terima kasih yang udah subscribe. Jadi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe sekarang juga. Kemudian kalian tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu video-video terbaru dari Insut. Baik, kalau begitu kita langsung aja ke videonya. 10 negara dengan kasus corona terbanyak di dunia. Di posisi 10 ada negara Swiss. Negara yang masuk dalam jajaran 10 besar negara yang paling bahagia di dunia menurut Happiness Research Institute ini tercatat memiliki 22.453 kasus dengan 821 orang meninggal, 8.704 sembuh, dan 12.728 orang masih dalam masa perawatan. Jadi kalau dipresentasikan nih, 57,1% masih dalam perawatan, 39,1% sembuh, dan 3,7% meninggal. Di posisi 9 ada negara Turki. Negara yang terkenal karena salah satu kotanya yaitu Istanbul, yang terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Eropa, tercatat memiliki 34.109 kasus, 725 orang meninggal, 1.582 orang sembuh, dan 31.802 masih dalam perawatan. Nah, kalau dipresentasikan berarti 93,2% masih dalam perawatan, 4,7% sembuh, dan 2,1% meninggal. Berikutnya di posisi 8 ada negara Inggris. Negara dengan kerajaan tertua di Eropa ini memiliki 55.242 kasus, 6.159 orang meninggal, 27.039 orang sembuh, dan 22.044 masih di dalam perawatan. Presentasinya 39,9% dalam perawatan, 11,2% meninggal, dan 48,9% sembuh. Nah, jadi kalau dilihat dari presentasinya, orang yang meninggal sama orang yang sembuh itu lebih banyak presentase orang yang sembuh, dan bahkan kalau dibandingkan dengan presentase orang yang masih dalam perawatan, masih banyak orang sembuhnya. Nah, jadi kalau untuk Inggris itu masih besar lah harapannya itu untuk lebih cepat memutus rantau virus corona ini. Selanjutnya di posisi ke-7 ada negara Iran. Negara ini sempat heboh beberapa bulan lalu dikarenakan bahwa katanya negara ini mengentengkan virus corona. Mereka berpikir bahwa virus corona merupakan senjata biologis dari musuhnya, yaitu Amerika Serikat. Jadi mereka mengentengkan nih guys. Ya udahlah, itu virus biasa, ntar juga hilang sendiri, mungkin ya pikirannya begitu. Bahkan kabarnya nih, maaf nih ya, malah jadi cerita, tapi nggak apa ya, untuk sekedar ngasih informasi tambahan ke kalian juga. Katanya nih, ada kabarnya juga, ada salah satu dokter senior di sana nih yang menginformasikan kepada pejabat-pejabat di Iran bahwa akan ada virus yang sangat berbahaya. Namun itu diacukannya gengs, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu kan peribahasanya ya. Si dokter nih udah ngewanti-wanti, udah ngeberitahu bahwa akan ada virus bahaya. Tahu-taunya malah apa coba? Malah ada gelaran pesta rakyat. Kebetulan di sana emang ada pemilu nih guys. Jadi waktu corona sama waktu pemilunya itu bersamaan. Otomatis kan orang-orang banyak tuh kumpul banyak. Aduh ya elah, ternyata banyak lah tuh yang langsung terkena virus corona. Dibilangin sih nakal kamu ya. Oke, langsung aja kita ke datanya. Negara Iran tercatat memiliki 62.589 kasus, 3.872 orang meninggal, 27.039 sembuh, dan 31.678 masih dalam perawatan. Kalau dipresentasikan nih guys, berarti 50,6% masih dalam perawatan, 43,2% sembuh, dan 6,2% meninggal dunia. Yang berikutnya di posisi ke-6 ada negara asal corona, yaitu negara Cina.
Kenapa kok Cina di posisi ke-6 bukannya di posisi ke-1 ya? Di posisi 1 kan dulu, sekarang mau udah beda. Corona udah menyebar merajalela ke seluruh dunia, ke seantera dunia, ya kan? Negara yang pertama kali mengumumkan adanya virus corona ke seluruh dunia ini tercatat memiliki 81.740 kasus, 3.331 orang meninggal, 77.167 sembuh, dan 1.242 masih dalam perawatan. Nah, kalau dipresentasikannya berarti 1,5% masih dalam perawatan, 4,1% meninggal dunia, dan 94% sembuh. Nah, jadi kalau dilihat dari presentasinya berarti itu orang yang sembuh itu lebih banyak daripada orang yang meninggal dan daripada orang yang masih dalam pengawasan. Kalau dilihat dari datanya nih ya, berarti kan sisanya itu tinggal 1.242 orang lagi nih yang masih dalam perawatan. Berarti sekarang tuh Cina hanya merawat atau memantau 1.000 orang saja yang dari 81.000 sekian. Next. Yang kelima ada negara Jerman. Negara ini memiliki 107.663 kasus dengan 2.016 orang meninggal, 36.081 orang sembuh, dan 69.566 orang masih dalam perawatan. Nah, negara yang dikenal memiliki timnas sepak bola terkuat di dunia ini memiliki persentase virus corona 64,6% masih dalam perawatan, 33,5% sembuh, dan 1,9% meninggal. Btw sebelumnya mohon maaf ya, ini agak berisik, di luar hujan gede banget. Oke, titik. Berikutnya di posisi keempat ada Perancis. Negara yang terkenal karena Menara Eiffel-nya ini tercatat memiliki 109.069 kasus dengan 10.328 orang meninggal, 19.337 orang sembuh, dan 79.404 dalam perawatan. Jadi presentasinya 72,8% masih dalam perawatan, 17,7% sembuh, dan 9,5% meninggal dunia. Berikutnya di posisi ketiga ada negara Italia. Negara asal kisah romantis Romeo and Juliet ini tercatat memiliki 135.586 kasus dengan 17.127 orang meninggal dunia, 24.392 orang sembuh, dan 94.067 masih dalam perawatan. Dengan ini presentasenya berarti 69,4% masih dalam perawatan, 18% sembuh, dan 12,6% meninggal dunia. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ditempati oleh Spanyol dengan catatan memiliki 141.942 kasus dengan 14.045 orang meninggal, 43.208 orang sembuh, dan 84.689 orang masih dalam perawatan. Presentasinya berarti 59,7% masih dalam perawatan, 30,4% sembuh, dan 9,9% meninggal dunia. Nah, gimana menurut kalian? Nah, yang tadi kan di nomor 2 ada negara Spanyol memiliki 141.000 kasus sekian lah. Gimana kalau nomor 1? Apakah 150, 160? Pikiran Anda salah. Di nomor 1 ada negara Amerika Serikat, negara paman Sam yang penuh dengan kebebasan, negara para artis Hollywood, dan negara yang penuh dengan kontroversial ini tercatat memiliki 394.587 kasus dengan 12.748 orang meninggal. Meninggalnya aja udah 12.000 orang loh. 21.674 orang sembuh, dan 360.165 masih dalam perawatan. Presentasinya berarti 91,3% masih dalam perawatan, 5,5% sembuh, dan 3,2% meninggal dunia. Nah nih guys, gimana Amerika nggak jadi nomor 1 korban virus corona terbanyak nih? Dalam satu hari aja ada 1.913 orang dinyatakan positif corona. Dalam satu hari loh, dalam satu hari aja bisa dihitung hampir 2.000 orang. Bayangin, satu hari aja 2.000, apalagi satu minggu.
Nah tuh, hitung aja sendiri. Kalau begitu, sekian dulu video kita hari ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk tekan like di bawah. Kemudian kalian komen sebanyak-banyaknya, kira-kira video apa lagi sih yang menarik untuk dibahas. Jika kalian punya masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang baik, bermanfaat, membangun buat channel ini, kalian boleh tuliskan di kolom komentar sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa, karena channel ini menerima semua masukan, menerima semua kritikan, asal kritikan itu membangun ya.